Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Wah, saya melihat senyum-senyumnya yang penuh sukacita malam hari ini ya. Puji Tuhan ya, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan dan kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita yakin kita sudah bisa ada di tempat ini karena Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Mari satukan hati kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Dia karena setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, sebab malam hari ini malam yang diberkati oleh Tuhan. Malam di mana kami boleh berjumpa satu dengan yang lain di dalam satu media online. Tapi kami tidak mengurangi sukacita dalam kehidupan kami untuk kami datang kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan segala apa yang Tuhan sudah taruhkan atas kehidupan kami. Mungkin kami yang sudah bekerja sepanjang hari ini, beraktivitas melayani Tuhan, kami mengeningkan hati kami Tuhan sejenak untuk kami boleh berfellowship, untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Sungguh hati kami limpah dengan pujian syukur. Kami percaya malam hari ini ada sebuah terobosan baru yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami yang ada. Oh, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang ada banyak permasalahan Tuhan kasih jalan keluar yang terbaik. Mungkin ada kami, ada yang mengalami pergumulan yang berat. Tuhan memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami cakap menanggung segala sesuatunya. Karena kami percaya bersama dengan Tuhan kami dapat lakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Bapa yang baik, Engkau yang membuktikan kasih dan setiamu dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami hidup oleh anugerah Tuhan. Kami hidup oleh karena kemurahan-Mu yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kita yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, bersama kita katakan amin. Katakan, ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Katakan, darah-Mu tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari katakan, kami hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Yes, amin. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, rancangan-Mu indah bagiku, sebab itu ku selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Amin. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu
membangkitkan Roh-Mu. Darah-Mu telah tercurah bagi kami, pengorbanan-Mu sempurna. Sekali lagi katakan, kasih-Mu memulihkan hidup kami Tuhan, kuasa-Mu membangkitkan Roh-Mu. Amin. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Katakan, pengorbanan-Mu sempurna. Oh, kasih-Mu sempurna, pengorbanan-Mu, pengorbanan-Mu ajaib bagi kami. Kau selamatkan hidup kami dari maut dosa Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, anugerah-Mu yang bebaskan setiap kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tiada kasih yang lebih besar dari kasih yang Tuhan sudah nyatakan atas kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Oh, betapa baiknya Kau Tuhan, betapa baiknya Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya bagi kami. Yesus, Kau segalanya. Mari sembah Tuhan, tinggikan namanya, buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari saudara, jangan berdiam diri, jangan fokus akan masalah-masalah yang kita hadapi, tapi fokuslah kepada kasih yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Fokuslah kepada anugerah yang Tuhan sudah nyatakan 2000 tahun lalu dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Kasih-Mu selamatkan kami, kasih-Mu pulihkan kami. Haleluya, haleluya. Oh, sungguh ajaib untuk dimengerti perbuatan-Mu yang dahsyat. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Oh, kami tahu Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, memberi kami kemenangan. Roh-Mu di dalam kami Bapa. Oh, kami sembah Kau Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Oh, Jesus. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang luar biasa ini. Kami nikmati. Sebagaimana kami ada ini Tuhan, kami percaya ini semua oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami yakin Kau hadir di tempat ini Tuhan. Oh, mari katakan pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya.
Oh, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesus, Kau segalanya. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari bersama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Setiap kita yang mau menyembah Tuhan, mari bersama katakan, ku menyembah, yes, dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatan kami hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Oh Yesus, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari dengan penuh keyakinan katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Yes, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Yes, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini ya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari katakan, ku yakin, yes, Kau hadir Tuhan di tempat ini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
ada di sini. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Glory Yesus, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kasih-Mu memulihkan kami, kasih-Mu menyembuhkan kami. Saat Kau hadir di sini, saat Kau bekerja di tempat ini, nyata kuasa-Mu Bapa. Oh, haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan fokus hati kita hanya kepada kasih Tuhan. Kasih yang sanggup memulihkan, kasih yang sanggup memberkati kita. Dia yang terlebih tahu dalam kehidupan kita akan apa yang kita doakan. Sebelum kita berdoa pun Tuhan sudah mendengarnya. Oh, terpujilah Tuhan yang mengasihi kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang memeliharakan kami. Oh, kami bersyukur Tuhan. Ajaib kasih-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih buat setiap kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, sungguh tak dapat kami balas setiap kebaikan Tuhan sudah nyatakan atas kehidupan kami. Lebih, Engkau sudah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Salibkan, mati, ganti dosa kami Tuhan. Kami yang seharusnya binasa, tapi kami menjadi orang-orang tebusan Tuhan. Menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh kasih setiap Tuhan. Sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Kau angkat, Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta
kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari lebih dahsyat lagi katakan, hanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan, bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari lebih dahsyat lagi katakan, oh bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, kekal selamanya, selama-lamanya. Katakan selama-lamanya. Bagimu selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Bagimu Tuhan kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Biarlah mata kami tertuju padamu Yesus. Haleluya. Biarlah fokus hati kami hanya tertuju padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Mari katakan pujian. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku, yes, ku serahkan padamu. Pimpin kami Tuhan, bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan, mari katakan, kerajaanmu.
mataku tertuju padamu, yes. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing setiap kami Tuhan, bimbing aku masuk rencanamu, masuk rencanamu, amin. Untuk membesarkan, haleluya, kerajaanmu. Kami mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan, mau kehendak-Mu ya Bapa, yes, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Inilah yang kita rindukan. Katakan, ku mau mengikuti, ku mau kehendak-Mu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu ya Tuhan, ku mau selalu ya menyenangkan hati-Mu. Katakan, ku mau selalu Tuhan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ini yang kami rindukan Tuhan, senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Jadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa melakukan kehendak-Mu, bukan semata-mata kehendak kami. Makasih, sungguh bersyukur kepada Tuhan, kesempatan yang luar biasa malam hari ini Tuhan. Kami boleh hadir dalam ibadah doa malam online kami ini Tuhan. Malam di mana kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Malam di mana kami boleh kembali diberkati oleh kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Sungguh satu kesempatan yang luar biasa yang datangnya daripada Tuhan. Kami boleh pakai kesempatan ini sebaik-baiknya. Kebaikan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah utus untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Kami percaya firman itu boleh meneguhkan hati kami kembali, boleh menerobos dalam setiap loh hati kami Tuhan, mengoreksi hati kami, mengoreksi pikiran kami Tuhan. Bila kami mau lakukan kehendak Tuhan melalui firman-Mu, kami tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Setiap kita yang rindu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, waktu selanjutnya saya berikan kepada hamba-Nya. Silakan Pak Kris. Terima kasih, salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudari. Puji Tuhan, bersyukur buat kasih anugerah Tuhan kita bisa berkumpul kembali. Terima kasih buat hamba Tuhan terkasih Pak Pendeta David Lee yang sudah memberikan saya waktu kesempatan kembali. Bapak Ibu Saudari, sebelum saya memulai dengan pembelajaran firman Tuhan yang akan kita share bersama, saya rindu untuk menampilkan satu video kegiatan pelayanan yang kami barusan belum lama selesaikan di sebuah negeri timur Ngaung jauh di sana. Puji Tuhan, kita akan nontonnya satu videonya.
Belum keluar, Pak. Bentar Pak ya. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Di sini terdengar pujian baru. Tahun tidak bicara. Berapa tahun tidak bicara? B. 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 A. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebut total dengan nama Yesus. Haleluya.
Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudari, di mana Anda sudah respon melihat ya acara kegiatan ibadah kami yang barusan di negeri Timur, Papua. Dan saat ini kami juga ada kegiatan untuk Paskah di beberapa daerah, di kota, desa, dan saya mengharapkan juga topangan-topangan doa Bapak Ibu Saudari untuk menopang kami hamba Tuhan. Memang tidak banyak orang-orang tipikal seperti kami hamba Tuhan yang dari kota maunya masuk ke desa-desa, perkampungan, atau ke pedalaman. Bukan berarti Pak Kris sudah bosan dengan pelayanan kota, tapi ini ada panggilan kami. Puji Tuhan. Di kota kami juga punya gereja, kami juga punya ministry. Kami melayani kalau ke desa-desa, ke perkampungan, pedalaman, itu adalah pelayanan panggilan kami di dalam yayasan yang Tuhan izinkan, percayakan untuk kami kelola. Jadi di desa-desa pedalaman perkampungan tersebut, kami bawa bantuan. Kami bangun gereja orang, kami mengedukasi masyarakat daerah pedalaman yang tidak tahu baca, kami ajarkan baca, gitu. Yang mereka butuh kesehatan secara jasmani, kami beri pengobatan gratis, gitu. Jadi kami membantu menolong anak-anak yang dimana mereka putus sekolah dan yang masih memiliki pengharapan. Mungkin kalau saudara lihat di media nasional di Indonesia, TV-TV nasionalnya, Papua Maju. Ya, itu Papua yang diperlihatkan secara pekerjaan pemerintah daerah-daerah tertentu untuk dijadikan jalur-jalur akses cepat masyarakat perkampungan atau desa pedalaman untuk ke kota. Tapi untuk wilayah daerah-daerah perkampungan pedalaman itu belum maju. Itu sangat ketinggalan. Itu belum seperti yang Anda lihat di TV nasional Anda. Jadi kami yang punya hati melayani ke daerah tersebut memang sangat kritis daerahnya, angker sekali, sangat menakutkan, sangat membahayakan hidup kami, nyawa kami. Belum lama ini ada beberapa yang mati, korban, guru-guru dan para dokter, mereka dibunuh di sana, dibacok, ditembak. Puji Tuhan, sebelum kejadiannya satu tim kami lolos dari maut tersebut dan kami juga lolos dari hal tersebut, puji Tuhan. Artinya semua apa yang kami kerjakan itu karena kami punya hati untuk Tuhan. Jadi hati saya selalu melihat orang-orang yang membutuhkan. Saja Bapak Ibu Saudari untuk menopang doa pekerjaan-pekerjaan Tuhan seperti ini, karena ada begitu banyak orang di luar sana yang ada daerah-daerah perkampungan, desa, pedalaman khususnya, mereka belum mengalami Yesus sebagai pribadi mereka. Kehidupan mereka masih kehidupan dengan adat istiadat nenek moyang mereka, pemberhalaan. Gereja ada, tetapi gereja mengizinkan untuk mereka hidup dengan budaya mereka, pemberhalaan. Jadi pemberhalaan ada, gereja ada. Jadi di sana disebut gereja adat. Jadi disitulah Tuhan izinkan peran pekerjaan Tuhan dalam misi, yang dimana yayasan yang Tuhan izinkan kami kelola, membantu secara sosial, terlebih yang diutamakan adalah sasarannya jiwa-jiwa untuk dilayani. Seperti demikian. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudari, tidak berlambat waktu, sekali lagi terima kasih untuk respon video yang Anda sudah lihat, dan tolong topang doa terus untuk pekerjaan Tuhan seperti ini, karena kami akan masuk lagi ke beberapa daerah desa di bulan Paskah ini. Oke, kita akan lanjut ya di pelayanan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih hamba Tuhan Pak Pendeta David Lee yang berikan saya kesempatan dan jemaat Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan di malam hari ini, kitab Lukas pasal 23 ayat yang ke-26. Mari lihat firman Tuhannya. Bapak Ibu Saudari, firman ini tidak lepas dari kegiatan yang sangat sakral bagi Anda dan saya di bulan-bulan masuk untuk perayaan kemenangan besar. Amin. Paskah. Mari kita lihat firman Tuhan ini bersama, kita baca. Ayo kita respon baca ya.
Yang sudah melihat di layar meeting Zoom live Anda, kita baca bersama 2, 3. Lukas 23 ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudari, kalau Anda lihat, Anda perhatikan saudaraku, di baris yang terakhir, ada kutipan menyebutkan supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Tidak jauh daripada apa yang diperkarakan Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Kehidupan ini adalah hidup ikut Kristus, artinya pikul salib. Amin ya, setuju ya? Jadi kalau saudara sedang mengikuti Yesus Kristus, iman saudara, kehidupan kekristenan Anda sebagai orang percaya, Anda secara otomatis sudah memikul salib Kristus. Anda tidak pikul balok besar yang berat itu seperti yang Yesus alami 2000 tahun kemarin, tidak. Tetapi yang Anda pikul adalah sebuah adalah pergumulan keseharian yang Anda jalani di hidup Anda. Jadi pandangan gambarannya seperti itu saudaraku. Anda sedang memikul atau disebut yaitu pergumulan hidup Anda. Pergumulan suami itu salib. Pergumulan istri itu salib. Pergumulan anak itu salib. Pergumulan akan orang tua itu salib. Pergumulan sakit penyakit itu salib. Pergumulan kebutuhan ekonomi itu salib. Pergumulan apa yang Anda jalani keseharian hidup Anda ini adalah salib. Nah, jadi kalau Anda sedang mengikuti Kristus, Anda akan hidup di dalam pergumulan. Tuhan akan izinkan untuk di mana Anda mengalami kasih dan anugerah itu. Saudara, terkadang ada begitu banyak orang memandang Yesus Kristus adalah keajaibannya, adalah mujizatnya. Orang tidak memandang dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudari, hari ini, malam ini, Pak Kris punya satu kerinduan untuk membuat pemahaman secara iman kekristenan Anda tentang Anda memandang Kristus. Pandang Kristus karena dia Tuhan dan Juru Selamat Anda. Amin. Pandang Kristus bukan karena keajaiban dan mujizatnya. Karena hari-hari ini orang Kristen, orang percaya semua melihat Yesus karena keajaibannya. Melihat Yesus karena mujizatnya. Mari kita kembali ke iman, keyakinan, kepercayaan Anda oleh kasih anugerah itu. Kita melihat dia karena dia Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Di situ Anda akan menambah-nambahkan iman Anda akan dia. Seperti yang Yesus katakan, iman kita perlu ditambahkan setiap hari. Setuju Bapak Ibu Saudari? Kalau iman kita enggak ditambahkan, kita lemah, kita akan berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan, itu iblis, setan, naga tua ompong itu, dan mencelakai. Ini sangat membahayakan. Ini zaman akhir. Rencana-rencana roh jahat hari-hari ini mencelakai orang Kristen, orang-orang percaya. Dan saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, kalau kita tetap hidup di dalam Tuhan, mengikuti dia artinya pikul salib, tidak ada roh jahat yang akan mencelakai Anda dan saya. Tidak ada rancangan-rancangan buruk yang bisa mencederai Anda karena ada salib. Amin. Apa yang ditakutkan oleh roh jahat? Salib. Apa yang ditakutkan oleh setan-setan? Salib. Setan, roh jahat paling takut penderitaan Kristus. Setan, roh jahat paling takut dengan penderitaan yang kau alami dalam Kristus. Kenapa? Karena di tubuh dagingmu sudah tidak hidup dengan keinginan nafsu lagi. Anda sudah ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Pergumulan yang Anda hadapi, jalani hari-hari ini, Anda menderita. Dan tetap imannya di dalam Kristus. Itulah yang membuat setan, roh jahat, takut sama Anda. Amin. Kalau hari-hari ini Anda sedang pikul salib dan Anda bersyukur,
Artiannya yang Pak Kris katakan tadi, salib adalah pergumulan Anda. Anda naikkan pujian dan penyembahan doa di hadapan Tuhan. Itu yang membuat setan roh jahat gemetar kepada Anda. Karena Anda tidak merasakan lagi apa tentang daging ini yang menderita. Anda sedang merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Karena Anda mensyukuri semuanya. Amin. Kehidupan iman adalah kehidupan tentang kita mensyukuri apa yang Tuhan izinkan Anda jalani hidup dalam pergumulan. Ada banyak orang Kristen tidak mensyukuri yang dia jalani hidup dalam pergumulan. Dia bersungut-sungut, dia memberontak, dia menuntut Tuhan. Kok bisa Tuhan? Dia mengukur kekristenan kerohaniannya, kesetiaan ibadahnya, kesetiaan doa puasanya, kesetiaan penyembahannya, kesetiaan dalam pelayanannya. Diukurkan untuk supaya dia mendapatkan jawaban. Diukurkan supaya dia mendapatkan keajaiban. Diukurkan dia supaya mendapatkan mujizat. Saudara, iman kekristenan bukan sebuah transaksi. Terkadang kekristenan kita menjadikan iman itu sebuah transaksi. Kerohanian kita dijadikan transaksi. Kalau saya rajin ibadah, di ibadah persekutuan doa malam hari ini, dan di ibadah komsel persekutuan doa ini, Tuhan pasti jawab doa saya. Tuhan pasti jawab, mujizat masih ada dan pasti terjadi. Kita nggak harus menuntut Tuhan menjadikan kerohanian iman kita adalah transaksi. Nggak bisa. Itu dosa di hadapan Tuhan. Nggak harus Anda dan saya mengukur Tuhan dari aktivitas kerohanian kita. Itu transaksi iman. Tuhan nggak suka. Anda ingin lihat keajaiban, alami keajaiban. Anda ingin lihat mujizat, alami mujizat. Sederhana. Pikul salib. Di situ ada keajaiban, ada mujizat. Jalani hidup dengan pergumulan. Di situ ada keajaiban, ada mujizat. Semakin Anda menjalani itu dengan iman, Anda akan alami kasih Allah yang besar. Yesus memikul salib itu sampai Bukit Golgota. Tidak ada keluhan. Dia menjalani tanggungan untuk Anda dan saya mengalami kasih dari Bapa. Waktu Anda memikul salib pergumulan Anda dengan bersyukur, kasih Bapa dalam diri Anda sangat besar. Katakan amin. Firman katakan, sebelum Anda meminta, Bapa sudah tahu dan Dia berikan. Dan firman katakan, Bapa mana yang akan memberi batu waktu Dia meminta roti? Bapa mana yang akan memberi ular, kata firman Tuhan. Amin. Dia akan memberkati anak-anaknya. Katakan amin. Itu Bapa yang baik. Tuhan berfirman bagi Anda dan saya malam hari ini. Kita sedang melihat sebuah contoh dalam Lukas 23 ayat 26. Tetapi Yesus, dikatakan firman Tuhan ini dengar baik-baik. Waktu Dia memikul salib nggak mampu. Dan baris terakhirnya katakan, supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Diserahkan, diletakkan di pundak seorang Simon dari Kirene. Tetapi dalam hal demikian, itu bukan tanggungan seorang Simon dari Kirene. Tanggungan Yesus. Ini sebuah gambaran jelas bagaimana disitulah Anda mulai melihat bahwa benar ada yang diizinkan Bapa di surga untuk menanggung salib itu, sekalipun jaraknya tinggal berapa meter daripada Bukit Golgota. Tidak seperti jauhnya Yesus memikul dari kota Yerusalem, keluar kota Yerusalem sampai mau menanjak di Bukit Golgota. Saudaraku, seorang Simon dari Kirene mendapatkan, saya katakan ini kehormatan, di mana diizinkan untuk memikul salib Kristus. Wow. Dan saya katakan tadi, salib Kristus tentang kehidupan pergumulan Anda.
Karena firman-Nya katakan apa di situ? Karena firman-Nya katakan tentang kuk. Amin. Matius pasal 11 ayat 29 katakan demikian. Firman-Nya menyebutkan demikian bagi Anda dan saya. Pikulah kuk. Mungkin bisa kita baca. Ayo kita baca firman-Nya ya. Nah, ya, terima kasih. Matius 11 ayat 29 dan ayat 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, Alkitab katakan ini tema yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, ajakan juru selamat. Dan isian daripada tema ini konteksnya, di mana orang kalau pikul salib punya kuk dan tetap mengandalkan Tuhan, hidupnya di dalam Yesus Kristus, endingnya adalah keselamatan. Amin. Setuju ya? Nah, karena itu di dalam Injil menyebutkan bagaimana Yesus Kristus diizinkan Bapa pikul salib sampai di Bukit Jerjota. Tujuannya satu, keselamatan Anda dan saya. Amin. Pelajaran di sini penting sekali, saudara. Sebab itu Alkitab katakan apa? Firman-Nya katakan seperti ini, saudara. Ayo kita lihat. Dalam Injil Matius 10 ayat yang ke-38. Nah, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagi. Saudara, secara otomatis di dalam iman kekristenan Anda ada salib, ada kuk. Dan kalau Anda tetap di dalam Yesus Kristus, kuk itu akan jadi ringan. Beban itu akan ringan. Kehidupan pergumulan rumah tanggamu akan suami, istri, anak, orang tua. Kehidupan akan pergumulan tubuh fisikmu. Kehidupan penyakit-penyakit yang kau pergumulkan. Kehidupan kebutuhan, ekonomi, keuangan, pekerjaan, usaha yang engkau pergumulkan. Yang jadi gambaran kukmu di waktu engkau tetap di dalam Yesus, saudaraku. Itu akan ringan dan enak. Amin. Kalau Pak Kristanya, siapa yang lagi bergumul nih? Enak, ringan, pasti jawabannya sepakat semua. Berat, Pak. Siksanya minta ampun. Nah, inilah manusia kita, saudara. Kita merasakan karena manusia kita. Anda tanya kepada saya seorang hamba Tuhan, pendeta, Pak, gimana Pak? Pergumulan Bapak berat. Saya katakan berat. Nggak ada salib yang ringan. Tidak ada salib yang ringan. Tidak ada pergumulan yang ringan. Semuanya berasa berat. Tapi kalau kita di dalam Yesus, Tuhan ajarkan tentang kuk Anda pikul, kuk saya pikul itu. Kalau kita di dalam Yesus itu ringan dan enak. Amin. Kalau kita di dalam Yesus, saudara. Sekali lagi saya katakan, tidak ada salib yang ringan. Semua salib itu berat. Tapi Tuhan katakan kalau di dalam Dia, itu akan ringan dan enak. Amin. Sekalipun engkau sudah didiagnosa medis, penyakit kritis akut, engkau sudah bolak-balik dokter rumah sakit, engkau sudah minum-minum obat dengan tekanan-tekanan yang sangat miligramnya besar. Tapi kalau engkau percaya, engkau menjalani itu dengan iman, Bapak Ibu Saudarimu, engkau akan merasa ringan dan enak. Amin. Karena ada mujizat di situ. Puji Tuhan. Kenapa harus pikul salib? Karena salib arahnya ke arah pandangan atas. Karena salib arahnya pandangan bukit. Karena salib arahnya di situ ada tempat penghukuman, menyelesaikan hukuman. Karena di atas Bukit Jojota,
Di situ akan terjadi kerendahan hati. Di situ akan terjadi pengakuan. Dan disitulah di Bukit Golgota akan ada satu kata. Engkau akan bersama-sama denganku di Firdaus. Katakan amin. Amin. Karena di Bukit Golgota lah tempat di mana Yesus salib. Disitulah ada penghukuman, ada kerendahan hati, pengakuan. Disitulah ada penyelesaian terjadi. Dan ada perkataan Yesus bagi Anda dan saya. Kalau kita sampai di atas sana, engkau akan bersama dengan dia. Kehidupanmu yang berat itu, pergumulan yang berat itu, akan selesai dengannya. Dan di dalam kerajaan yang kekal, di Firdaus. Amin. Saudara, orang kadang memandang Bukit Tengkorak tempat penghukuman. Benar. Orang memandang Bukit Tengkorak tempat di mana kematian. Benar. Karena itulah bahasa versi aslinya menyebutkan. Tapi Bukit Tengkorak, disitulah salib ditancapkan untuk iblis dipermalukan. Amin. Tapi Bukit Tengkorak, disitulah ada keselamatan bagi Anda dan saya. Maut tidak berkuasa di hidup Anda dan saya. Amin. Di Bukit Tengkoraklah terbuka hubungan Anda dan Bapa sebebas-bebasnya. Tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Anda dan Tuhan punya hubungan secara pribadi. Tidak lagi dengan tuntunan secara doktrin-doktrinisasi ketauratan. Tidak lagi dengan tata cara hukum ketauratan. Karena semuanya selesai. Dan engkau bisa datang langsung dengan Bapa, mengakui dengan rendah hati, dan di situ dapat pengakuan pendamaian dengan Bapa di surga, dan mujizat pasti terjadi. Amin. Ini firman di Bukit Golgota seperti itu. Ayo pikul salibmu. Jangan tinggalkan pergumulan hidup Anda. Jangan pernah ngasih ke Pastor David. Jangan pernah ngasih ke para pendoa. Tapi lakukan itu. Pikul, berjalan bersama Yesus sampai kepada tempat tujuannya, di mana Yesus katakan sudah selesai. Dan dia katakan disitulah engkau punya Firdaus. Amin. Kami hamba Tuhan, Pastor David dan semua pendoa, alat Tuhan untuk menopang Anda. Tetapi salib Anda untuk Anda, bukan untuk kami. Seperti itu. Salibnya untuk Anda, bukan untuk kami, saudara. Kami hanya menopang Anda untuk kuat pikul salib. Tapi bukan untuk pikul salib Anda. Ada mama-mama, ini lucu ya. Dan saya dapati seperti itu. Berapa kian lama dia bergumul dengan keluarga. Dan puji Tuhan sudah selesai pergumulannya. Tapi kesaksiannya, perjalanan hidup pergumulannya itu lucu dan luar biasa. Setiap kali ada pergumulan hidup, sharing, ketemu dan telepon, nangis-nangis, hancur hati. Kesetiaannya luar biasa dalam beribadah dan memberkati pekerjaan Tuhan. Saudara, ada waktu di mana dia datang di saya, di kantor, di pelayanan, sering nangis hancur hati karena pergumulannya. Pak, doakan saya. Dan saya titip doa pergumulan saya ini, Pak, sampai selesai. Dia ngomongnya titip sampai selesai. Doakan terus, Pak. Anda tahu dengan masalah kehidupannya, dia merasa terhibur. Selain dia aktif dengan ibadah, dia suka healing. Anda tahu healingnya kemana? Ke mall-mall. Jadi kehidupan ibu ini, sekalipun dengan berat pergumulannya, dia suka healingnya ke mall-mall. Dia belanja, makan enak. Karena dia katakan kalau untuk menghibur secara fisik atau kejiwaannya, dia bisa
selesaikan itu healing dengan makan enak, healing dengan belanja banyak. Dia katanya rasa terhibur dan pulangnya happy. Saya ngomong sama dia, Bu, jadi yang beratnya di Pak Pendeta ya, ringannya di Ibu. Ibunya nonton di XX1, ibunya shopping di mall, ibunya makan enak, pendetanya lagi doa puasa buat pergumulannya. Waduh. Saya bilang, saya jadi beratnya ibu di enaknya ya, di ringannya ya. Memang benar Bu ya, Alkitabnya digenapi. Salib ibu enak dan ringan. Sayanya yang berat Bu, saya doakan puasa, ibu lagi happy-happy. Dia sampai malu. Dia bilang, Pak Pendeta, cuma dengan cara itu saya bisa tenang pikiran saya, Pak. Saya cuma bisa makan-makan keluar. Saya cuma bisa nonton, saya cuma bisa belanja, baru saya rasa terhibur, Pak. Saya bilang, itulah kesalahan ibu. Sampai belum selesai-selesai pergumulan ibu. Pelariannya salah. Ibu rajin beribadah, tapi pelariannya salah. Itu bukan tempat yang tepat. Ibu harus bertobat. Kalau ada ibu-ibu seperti itu di sini, harus bertobat. Jangan ngasih beratnya kepada Pak Pendeta David. Andanya yang enak dan ringannya. Nggak boleh begitu. Anda nggak boleh yang enak dan ringannya. Beratnya ke Pak Pendeta David. Nggak bisa. Salib untuk Anda. Topangan dari kami untuk saudara. Amin. Puji Tuhan. Supaya Anda kuat. Karena itu marilah kita berdoa. Masuk di ruang kamar kita. Mengunci pintu kita. Dan kita naikkan doa pujian penyembahan kita. Dengan kita tersungkur rendah hati di depan Tuhan. Di situ kita akan kuat. Amin. Doanya saudaraku minta kekuatan. Hari-hari ini kalau ada orang Kristen cuma minta keajaiban dan mujizat, saya mau beritahu keajaiban mujizat Anda minta itu benar dan tidak salah. Tapi kesalahannya, kalau Anda terima keajaiban mujizat, namun Anda tidak kuat menghadapi pergumulan. Nah itu masalahnya. Mari kita ralat doa kita. Tuhan beri saya kekuatan. Hadapi pergumulan ini. Beri saya kekuatan. Yesus tidak minta mujizat dan keajaiban di kayu salib. Dia minta kekuatan. Amin. Dia minta dimampukan. Amin. Dia minta supaya bisa menyelesaikan. Saudara, kalau Anda kuat, Anda akan mampu menyelesaikan. Tidak ada yang nyaman soal salib. Tidak ada yang benar-benar nikmat soal salib. Tapi kalau kita minta kekuatan, seperti Yesus katakan, itu akan ringan dan enak. Amin. Ini firman. Itu Alkitab. Minta kekuatan di doa Anda dalam pergumulan. Tuhan kuatkan saya. Dokter sudah diagnosa seperti demikian Tuhan. Tapi kuatkan saya. Tuhan kuatkan saya pergumulan rumah tangga. Tuhan kuatkan saya pergumulan kebutuhan. Minta kekuatan Tuhan. Anda tahu waktu Anda kuat. Di situ Roh Kudus mengurapi Anda. Amin. Roh Kudus akan memberikan Anda hikmat, pengetahuan untuk menjalani pergumulan Anda. Wow, itu hebat. Dan saya mau beritahu hari-hari ini, kalau Anda menjalaninya dengan kelemahan, itu manusia Anda. Tapi lihat, Yesus dalam diri Anda masih berfungsi. Percaya ada kuasa Tuhan di dalam diri Anda, karena Anda punya iman dalam Yesus. Masih berfungsi. Kemarin saya mengajar di pelayanan. Beberapa hari kemarin, saya memberikan studi Bible ke pelayanan. Dan saya beritahu kepada murid-murid, saya bilang gini, kalau kita cuma modal pemakaian, kepintaran, Anda berkarunia, Anda tahu semua isi Alkitab, masih kurang. Modal pelayanan bukan karena kita pintar, bukan karena kita berkarunia, masih kurang. Talenta apapun yang kita punya miliki, itu masih kurang. Anda ada di pembelajaran sekolah Alkitab bukan karena pintar, bukan karena supaya berkarunia talenta,
Itu semua masih kurang. Dengar baik-baik yang saya mau katakan. Yang Anda butuhkan di situ bukan pintarnya lagi, bukan karunia-karunia atau talenta-talenta yang engkau sudah dapat secara cuma-cuma. Yang harus Anda punya miliki di situ adalah iman. Amin. Iman. Karena kalau kita pintar tanpa iman, kita jadi Taurat. Karena kalau kita pintar tanpa iman, kita jadi Taurat. Kita jadi orang Farisi. Kita jadi orang Saduki. Karena iman kita di dalam Dia tidak ada. Hanya ada pengetahuan yang bisa kita rasa lebih dari orang lain. Kita akan jadi orang Farisi. Kita jadi orang Saduki. Jadi orang Taurat yang tahu tentang hukum-hukum dan mentaati tetapi tidak melakukan apa yang difirmankannya. Karena tidak punya iman. Tidak punya Yesus secara pribadi. Kalau kita cuma punya karunia, talenta, tanpa iman, itu akan tempat jadi, apa saudara? Sarang penyamun. Karunia akan dijadikan untuk cari uang. Talenta untuk dijadikan tempat cari uang. Supaya memperkaya diri dan bahkan cuma untuk menjadikan tempat cari panggung, tempat cari nama. Itulah alasan-alasan orang berkarunia dan bertalenta. Hati-hati, karena orang yang berkarunia terkadang, orang yang bertalenta terkadang merasa dibutuhkan gereja, merasa dibutuhkan persekutuan. Akhirnya kehidupan mereka salah jalan. Miliki iman dalam pemakaian, miliki iman dalam karunia dan talentamu. Iman bicara tentang keintiman hubungan. Iman bicara tentang Kristus dalam diri. Miliki iman itu. Belajar. Dan biar diajar oleh Roh Kudus seperti Bapak Abraham. Amin. Apa itu iman? Nah, berjalan dengan Tuhan. Jadi saudara, saya beritahu itu kepada teman-teman murid. Malam hari ini juga hal yang saya sampaikan demikian saya beritahu kepada Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan Anda, Tuhan izinkan pergumulan untuk mengaktifkan karunia kuasa dalam diri Anda. Saya mau beritahu dalam diri Anda itu ada. Tapi rendah hatilah. Suatu Anda mengalami mujizat, keajaiban dari apa yang Anda terima dari Tuhan. Itu bukan karena engkau mampu, engkau bisa, engkau punya. Karena Tuhan mengasihimu sampai Dia buat itu bagi Anda. Amin. Malam hari ini, saya percaya firman jadi berkat bagi saudara. Dan saya mau beritahu sekali lagi, salib untung besar bagi Anda. Karena tujuan salib sama seperti seorang penjahat berkata apa? Ayat terakhir. Ayo kita lihat dalam kitab Lukas 23 ayat yang terakhir. Dia katakan apa di sini? Ayo kita lihat ayat 42. Ayat 42 saja Pak Pendeta. Dan ayat 43 ya. Kita lihat ayat 42 dan ayat 43. Oke, enggak mengapa. 41, 42, 43 kita baca saja semua ini. Firman-Nya katakan Lukas 23 ayat 41, 42, 43. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat satu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Amin. Sadarkan diri kita bahwa kita memang orang yang patut dihukum. Karena kasih anugerah, kita terbebas dari hukum. Anda pikul salib sampai Bukit Joljota. Ada hukuman. Itulah salib. Tapi kerendahan hati dengan pengakuan. Ada kata yang kekal buat Anda dan saya. Hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Amin. Semua beban Anda
kuk Anda, salib Anda akan selesai di Bukit Joljota. Di sana ada kata Yesus yang luar biasa buat Anda dan saya. Dan rupanya salib untuk membawa Anda dan saya sampai di kehidupan kekal. Amin. Haleluya. Jangan tinggalkan salibmu. Jalani salibmu. Karena salibmu itu adalah Kristus. Engkau sedang hidup dengan Kristus. Dengan tujuan supaya sama-sama dengan Kristus. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Biar jadi berkat, Anda merekam semua di hati pikiran Anda. Saya pikul salib hari-hari ini punya tujuan. Bukan soal keajaiban mujizat, supaya salib saya ada jawaban. Tapi untuk kehidupan kekal di Firdaus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Ya, yang tugas doa syafaat silakan Pak Heri. Puji Tuhan, semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini ya. Saatnya kita akan sama-sama berdoa. Kita sampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Satu hati kita berdoa. Sungguh hati kami limpah dengan pujian syukur hanya kepada Tuhan. Tuhan yang sudah mengaruniakan kami kebajikan demi kebajikan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada malam hari ini. Kami percaya itu semua oleh karena Tuhan. Kami boleh menerima kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang kembali menegur kami, yang kembali menguatkan kami, yang kembali membuat kami sadar kami harus kembali kepada sumbernya. Mungkin seringkali kami hanya mencari berkat-berkat Tuhan saja. Kami lupa bahwa kami harus dekat kepada sumber yang memberikan berkat-berkat itu, yaitu Engkau sendiri, Engkau dan kebenaran-Mu Tuhan. Karena kami percaya tatkala kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami hanya mencari sesuatu yang ditambahkan saja Tuhan, tapi kami mencari sesuatu yang paling penting dalam kehidupan ini, yaitu pribadi-Mu. Kami sungguh bersyukur malam hari ini Tuhan, firman-Mu menguatkan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh tetap berjalan dalam kehendak dan rencana daripada Tuhan. Kami juga bersyafaat buat negeri kami Indonesia ini. Kalau kami hidup di akhir-akhir zaman ini, ada begitu banyak hal yang tidak mudah untuk dipahami. Tetapi ini sebenarnya sudah tertulis dalam kebenaran firman-Mu, bahwa hari-hari yang kami lalui ini akan bertambah jahat dan tidak akan bertambah mudah. Kami tahu Tuhan, di akhir zaman ini orang-orang semakin egois dengan segala apa yang mereka inginkan dalam hati mereka. Manusia menjadi serakah, menjadi cinta akan uang. Tapi kehidupan orang-orang yang bergantung kepada Tuhan akan melihat pertolongan yang ajaib daripada Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat kesejahteraan bangsa di mana kami tinggal. Kami berdoa juga buat kota di mana kami tinggal. Kami percaya Tuhan punya rencana yang ajaib bagi setiap kami yang ada. Tuhan tempatkan kami dimanapun kami berada, ada satu maksud rencana Tuhan, untuk kami boleh berdoa buat kesejahteraan negeri kami Tuhan, buat pemerintahan kami yang ada ini Tuhan. Oh Tuhan, biarlah pemerintahan kami adalah diisi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang membenci kejahatan dan dosa. Kami rindu Tuhan melihat pemerintahan kami adalah pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang benar-benar menjalankan amanat agung-Mu Tuhan. Kalau kami mendapati ada begitu banyak hal kesalahan, ada begitu banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi mau-Mu Tuhan, kami percaya itu tidak mengubahkan hati kami, iman kami, percaya kami kepada Tuhan.
Kami tetap membawa negeri kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Sejahteralah negeri di mana kami tinggal, karena kami ada untuk bersyafaat buat negeri kami Tuhan. Mulai dari pemerintahan pusat, daerah, sampai di aparatur paling bawah RT RW, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Limpahkan Tuhan, curahkan hikmat marifat-Mu atas kehidupan para pemimpin bangsa kami ini Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan bijaksana, memimpin dengan adil, supaya kami bisa merasakan kasih Tuhan melalui kepanjangan tangan Tuhan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga pula buat kota kami Surabaya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keamanan yang daripada Tuhan, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu limpah atas kehidupan orang-orang yang ada di dalamnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat pimpinan kami, mulai yang tertinggi sampai yang bawah. Kami percaya ada dalam naungan kepak sayap Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan memberikan sebuah kebijakan-kebijakan yang benar-benar berasal daripada Tuhan sendiri untuk kebaikan kami bersama. Kami juga berdoa buat PD kami, buat persekutuan doa Harvest Blessing. Kami percaya tidak kebetulan persekutuan doa ini ada, tidak dengan kebetulan, bukan tanpa maksud dan sebab kami berada di dalamnya Tuhan, tergabung sebagai jemaat yang ada di dalamnya. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan Pak Gembala, Pak David Lee, serta Ibu Leli, serta seluruh jajaran pengurus yang ada, kemampuan ilahi yang daripada Tuhan sendiri untuk Pak David bisa menjadi seorang gembala yang baik bagi persekutuan doa ini, menjadi teladan yang baik bagi setiap jemaat yang ada, untuk memimpin kami lebih hari lebih dekat kepada Tuhan, membawa jemaat Tuhan yang ada ini mengenal kasih Kristus, berjumpa dengan Tuhan. Kami percaya masa depan kehidupan hamba-hamba-Mu ini adalah kehidupan yang ada di dalam genggaman tangan kuat kuasa Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat yang ada dimanapun berada Tuhan, tua muda, dimanapun ada Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami yang ada dalam banyak permasalahan pergumulan kehidupan yang ada Tuhan, kami percaya bukan secara kebetulan Tuhan menempatkan kami ada di tengah-tengah keluarga, pelayanan, pekerjaan yang ada, yang mungkin tidak mudah untuk dijalani sebagai seorang anak Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kalau Tuhan menempatkan kami, dan kami boleh ada sampai detik ini semua karena Tuhan. Memberikan kepada setiap jemaat Tuhan kemampuan ilahi untuk kami dapat menjalani kehidupan kami Tuhan. Kami boleh menjadi berkat dimanapun berada, dalam pekerjaan kami, usaha kami, studi kami, keluarga kami, bahkan di dalam pelayanan kami. Kami tetap memprioritaskan Tuhan, kami tetap membuat Tuhan menjadi pucuk pimpinan yang ada, dan nama Tuhan tinggikan, permuliakan. Buat rencana ke depan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat kemajuan pekerjaan Tuhan yang ada di persekutuan doa ini, sehingga kami boleh melihat melalui persekutuan doa kami ini Tuhan, nama Tuhan boleh ditinggikan dan bermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh sebab kebaikan demi kebaikan yang kami terima. Kami bersyukur buat perjumpaan dan fellowship kami malam hari ini. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah diberkati Tuhan bersama kita boleh berkata, amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengar pengumuman untuk sepekan ke depan Bapak Ibu ya. Shalom Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir malam hari ini, bisa lambaikan atau kasih ikon oke gini ya. Ada yang pertama kali hadir Bapak Ibu? Saya cek dulu, saya cek, recheck. Wah, ini stok lama semua Pak. Puji Tuhan ya. Nanti ini jadi PR kita, kalau mau ada yang ngasih jempol ini berarti tugas Bapak Ibu, saya semua saudara ya, kita semua ya, tugas kita semua Bapak Ibu. Puji Tuhan.
Kita akan jumpa di hari Rabu tanggal 16 April jam 7 malam Bapak Ibu ya, di ibadah raya kita. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pastor David Lee. Yuk bawa jiwa-jiwa baru. Wah, ini tulisan nggak pernah hilang di paling bawah ya. Untuk dimuridkan bersama-sama. Puji Tuhan. Dan Senin depan seperti malam hari ini kita akan jumpa di dalam doa malam online. Hari Senin tanggal 21 April. Ya, ini kalau nggak salah hari ibu kita Kartini ya, kalau nggak salah ya. Jam 7 malam, dan kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pastor David Lee. Yuk kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah doa malam kita. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat Pak Chris David atas pelayanan yang luar biasa malam hari ini ya. Memberikan sebuah terobosan baru dalam setiap kehidupan kita. Mencari Tuhan itu sokonya cuman sekedar berkat saja. Bukan Tuhan tidak mau memberkati kita, saudara. Kalau kita cari sumbernya, kalau kita datang kepada sumbernya, lawang sumbernya aja sudah dapat, berkat itu otomatis mengalir. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Pak Chris David yang sudah memberkati jemaat persekutuan doa Harvest Blessing. Malam hari ini kiranya Tuhan memberkati pelayanan, keluarga, dan segala keperluan disediakan Tuhan. Puji Tuhan. Persembahan kita bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama L. David Limanto di nomor rekening 1030565807. Ada persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur, pengembangan persekutuan doa Harvest Blessing. Puji Tuhan. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you. Sampai ketemu di besok lusa hari Rabu ya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Anda yang mau didoakan nanti setelah ibadah selesai dengan hambanya, Bapak Chris David akan mendoakan kita. Mari angkat kedua tanganmu, biar setiap tangan yang terangkat, terimalah kekuatan, terimalah iman yang baru, terimalah kekuatan Roh Kudus, semangat yang senantiasa menyala-nyala. Ketika kita mengikut Kristus, kita tidak pernah dipermalukan. Orang benar yang berseru kepada Tuhan pasti mendapat upah. Teruslah beriman di dalam Dia, karena engkau akan menerima upah yang terbaik yang akan kau dapatkan bersama dengan Tuhan. Biar setiap tangan yang terangkat, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati, memulihkan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.